majelis taklim wonten tinjang menika kita awiti langkung kita darus rumiyin wonten ing tinjang menika monggo kita mau saran-saran Quran surat Al-Baqarah ayat ingkang kaping 283 monggo investor Quran lan hadis saged dipun tinakaken wonten ing boten nasta nilaaken sak kemampuanipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala
dipun paring kesanan dening asanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, Ibu, jamaah pengajian akad injang ingkang berbahagia, ingkang sepisan muga kawula sami tansah menjaga tasawuf kita dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing injang menika kita sedaya tasih dipun paringi kathah nikmat dhateng Allah. Satu kali nikmat ingkang saged kita ginakaken bersyukur dening Allah wonten ing injang menika kita sedaya dipun tuntun ati kula sami dening Allah saged ing menika ngrawuhi majelis taklim wonten ing Unides Utara menika. Mugi-mugi niatan saking dalam pengelolaan panjenengan sami dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sarasipun sangat maturaken ageng matur nuwun dumateng Bapak Ustaz Gofar Ismail yang pada kesempatan injang menika ing sampun siap paring lan caos seserepan babagan agama Islam supados kula panjenengan sami anggenipun menjalankan ibadah menika kanthi idinipun Allah sansaya sae-saenipun. Amin. Mugi-mugi awit saking paring ilmu Allah paring ridho dhateng panjenengan Bapak Gofar Ismail. Amin ya rabbal alamin. Monggo saderengipun majelis taklim wonten ing injang menika kita awiti. Ngapunten iki wonten dua kelompok ingkang boten saged sareng kalih kula panjenengan sami. Ing sepisan kelompok Telaga Ambar nembe gerak jalan, lajeng kelompok Nobel ugi badhe senam. Boten napa-napa nggih nggih. Nggih, napa. Nggih. Boten napa nggih. Ngirangi niat kula panjenengan sami. Bapak Ibu jamaah rahimahullah yang bahagia, monggo kita buka sareng-sareng kanthi wawasan menika doa Al-Fatihah nomor kali monggo doa badhe sinau. Setunggal kali tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'amihi tatimmus shalihat wa bihi na'malus shalihatil ma'murat wa nantahi al-manhiyatil munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah pengajian Ahad Genjang yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur dumateng Allah injing menika isuk-isuk sampun saged ngeteh kalian napa jajane niku Bapak nggih. Alhamdulillah, ini nikmat yang sangat indah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri dan kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka, apalagi dikasih nikmat. Biasanya baik sangka itu hilang kalau sudah mendapatkan musibah. Nah, itu hati-hati. Kalau diberi nikmat itu baik sangka, Allah sangat menyayangi saya. Tapi kalau sudah diberi musibah, kadang-kadang baik sangkanya hilang. Itu yang harus hati-hati. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah ibu-ibu, bapak-bapak pernah dalam hidup ini selalu merasa atau memang sebenarnya selalu merasa atau sebenarnya gagal? Sekolah gagal, bekerja daftar nggak pernah diterima, mencari jodoh gagal, apalagi golek mantu gagal, jatuh bangun sakit-sakitan, anak-anaknya sulit diatur. Pokoknya hidupnya itu dia merasa selalu kesulitan dan kesusahan. Tapi beda yang kedua, hidupnya itu senang terus. Ada apa yang lewat ini? Ada hidupnya itu nyaman terus, sekolahnya lancar, cari kerja langsung diterima, cari jodoh juga langsung dapat, anak-anaknya mudah diatur, seperti yang seragam itu loh. Yang seragam itu hidupnya enak itu, buktinya bisa seragam. Alhamdulillah. Jadi ada cerita namanya si untung, hidupnya yang selalu untung. Ada si buntung yang hidupnya selalu sial. Ya Allah, kenapa hidup saya kok sial terus? Kenapa hidup saya kok seperti ini? Apa salah dan dosaku? Kan begitu ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu pernah
susah, senang gitu ya. Tapi memang Allah menggariskan seperti itu. Maka judul tema kita adalah bagaimana kita menggapai keberuntungan dan bagaimana membuat kesialan. Apa bisa untung? Katanya untung tak dapat diraih, malah tak dapat tak dapat ditolak. Lah kalau untung tak dapat diraih, malah tidak dapat ditolak, terus kita hidup mau seperti apa? Seorang mukmin hidupnya itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu beruntung. 12 kali Allah menyebut kata-kata muflihun dalam Al-Qur'an. Lalu muflihin 1 kali, aflaha itu 4 kali, dan yang lain-lainnya. Jadi kata-kata muflihun itu orang yang beruntung, atau dalam istilah lain selain muflihun itu ada kata yang lain. Beruntung itu banyak istilahnya. Salah satunya misalnya dikatakan sebaliknya, lam tabur, tidak pernah rugi. Jadi beruntung itu orang yang tidak pernah rugi. Kalau bapak ibu beli HP 1 juta lalu dijual 1,5 juta, untung tidak? Kenapa untung? Karena dapat keuntungan. Berapa itu? 500.000. Kalau beli HP dijual 800, untung apa rugi? Untung apa rugi? Rugi. Kalau beli sekarang 1 juta dijual 6 tahun yang akan datang 800, rugi apa tidak? Tidak. Atau HP itu rusak dijual 800, rugi apa tidak? Ternyata rumus untung dan rugi itu tidak selalu terlihat secara nominal matematis. Itu satu. Jadi Bapak Ibu sekalian, rumus untung di dalam hidup ini kan dibuat seakan-akan untung itu transaksi. Jadi kalau transaksinya itu kurang, apalagi kalau sama, maka dianggap rugi. Kenapa? Karena transaksi kita dengan manusia. Maka jualan itu untung ya akan kelihatan baik secara fisik nominalnya maupun tidak nominal, itu namanya untung. Apa? Kalau nggak untung maka rugi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang untung dan rugi ini berbeda. Coba 12 surat tidak akan kita baca semua, nanti tidak malah sampai duhur. Kita ambil satu saja yang dihafal, yaitu awal surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ada, Ali Imran ada, Al-Yasin ada, Al-Mu'minun ada, tapi kita ambil Al-Baqarah. Sudah hafal kita ya? Hafal. Awal pertama 1 sampai ayat 5 itu bicara keberuntungan. Jadi kalau mau untung ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah ngaji ya. Saya bacakan saja nanti tidak kelamaan itu. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang bertakwa. Yang di belakang nanti Allah mengatakan ulaika humul muflihun. Siapa itu? 4 syaratnya. 4 atau 5 atau 6 ya?
Coba kita hitung aja. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ada 5 berarti. Ibu-ibu sekalian, jadi Allah menyatakan beruntung. Berarti nggak boleh dekat-dekat. Kata truk itu jaga jarak. Jadi orang yang beruntung itu 1, percaya dengan yang gaib. Siapa yang gaib di sini? Allah, malaikat, itu gaib. Percaya, beriman. Kalau ini beriman kemudian mengakui keimanan itu. Tapi beriman pada yang gaib, selain yang ini kan ada lagi yang gaib, tetapi bukan beriman percaya untuk disembah, yaitu tentang adanya iblis dan jin. Itu juga percaya adanya yang gaib. Setelah percaya dengan yang gaib, maka mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat, membayar zakat. Yang keempat, beriman kepada kitab Allah Al-Quran. Yang terakhir, kepada akhir. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, orang yang beruntung itu orang yang dimulai dari pemahaman hati yang benar. Karena dalam hidup ini tidak ada semuanya orang itu selalu indah, ketawa-ketawa, tersenyum, gak ada. Karena Allah menegaskan bahwa hidup itu memang dicoba, diuji. Coba kalau ada orang dari kecil itu hidupnya selalu enak, selalu mapan, selalu untung, ada tidak? Selalu ketawa, selalu senyum, nggak ada. Allah memang membuat itu ba'dal usri yusron, setelah kesulitan ada kemudahan, setelah senyum menangis, itu biasa. Karena hidup itu memang dibuat oleh Allah agar kita selain bersyukur juga bersabar, bersyukur juga bersabar. Karena itu Allah membuat hidup ini berganti-ganti. Oleh karena itu, yang penting adalah di dalam hati kita, makanya ada iman, keimanan kepada Allah, keimanan kepada yang gaib, itu yang membuat seseorang itu kuat. Maka apapun yang terjadi tentang keberuntungan itu, maka ketika seorang itu beriman, meskipun dia dapat cobaan, maka cobaan itu dianggapnya sesuatu cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah maka ayat pertama itu beriman kepada yang gaib. Gaib itu apa? Ya Allah. Ketika ada persoalan, Engkau yang maha besar, masalah saya tidak akan sebesar, masalah saya yang kecil, jauh dari kebesaran-Mu. Itu begitu. Karena apa? Karena kita meyakini Allah gaib, Allah yang paling besar, Allah yang menyelesaikan masalah, Allah yang memberikan kebaikan, Allah memberikan keburukan, maka Allah yang menyelesaikannya. Nah, tapi sebenarnya keberuntungan itu ada enggak? Ada. Dan kita harus mencarinya. Disebut dalam surat Fatir, orang itu akan beruntung. Itu 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu senantiasa mencari ilmu. Dulu sudah pernah sedikit saya singgung. Alladzina yatluna kitaballah. Jadi ibu-ibu bapak sekalian yang hidupnya itu untuk mencari ilmu seperti ini,
meskipun seminggu hanya sekali nggak apa-apa. Ini kan kalau seminggu sekali kan ibu hanya kuliah 2 SKS namanya. Mana selesai kuliah 2 SKS itu. Kalau sepekan itu kalau mau baik itu kuliahnya ya 12 SKS. Ya, 12 SKS. Kalau Bapak sudah 4 SKS. Pengajian ini minimal dengan Jumatan. Jumatan kan juga ada kuliah. Meskipun dikuliahi ngantuk, nggak apa-apa. Tapi sudah menuntut ilmu itu. Ditambah nanti pengajian di, misalnya di masjid, di kampung. Kalau mau full, anak-anak itu kuliah bisa cepat lulus, itu 1 semester itu ngambil 12 SKS. 24 SKS. 24 SKS itu sama dengan 12 kali pertemuan. 12 kali pertemuan berarti 1 hari itu 2 kali pertemuan. Kayak bisa diganti nanti dengan ada YouTube, ada YouTube, ada YouTube yang lain silahkan. Karena itu Bapak sekalian, yang pertama kali ingin beruntung mulai dengan apa? Banyak ngaji, banyak menuntut ilmu, banyak belajar. Ngaji, halakoh, menuntut ilmu, belajar, ngaji, semuanya itu adalah yatluna kitab Allah. Apalagi kalau yang dipelajari adalah kitab Allah. Tapi sebelum belajar kitab Allah, yang dipelajari, yang dibaca atau yang dilakukan adalah membaca dulu Al-Quran. Minimal 1 pekan 1 juz lah, misalnya. Kalau 1 juz 1 pekan itu artinya 1 hari sekitar 1 lembar. 1,5 lembar. Karena 1 juz itu adalah 10 lembar atau 20 halaman. Kalau mau libur ya dibagi 5, berarti 2 lembar. 1 hari 2 lembar baca Al-Quran itu kunci untuk mendapatkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Tijaratan lan tabur. Itu jadi harus yang pertama Allah meletakkan itu ilmu dulu, menuntut ilmu ini untuk cari keberuntungan ini. Baru yang kedua wa aqamus sholat, mendirikan sholat. Ibadah sholat ini jangan ditinggalkan. Ibadah sholat ini sama sekali tidak boleh, kecuali kalau apa itu? Bapak-bapak kalau itu nggak boleh. Itu ya Jadi Bapak Ibu sekalian, sholat ini harus dilakukan ada 4 tahap. Tahap pertama adalah sholat sendiri. Maksudnya 4 tahap. Tingkatan paling awal, paling rendah itu sholat sendiri. Itu tingkatan yang hanya dapat 1 pahala. Tapi kalau sholat wajib itu besar pahalanya. Yang kedua adalah jamaah. Yang ketiga jamaah di masjid. Yang keempat jamaah di masjid dan tidak tertinggal dari awal, ikut imam. Itu tertinggi itu. Tidak masbuk. Pak, kalau ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu juga oleh Nabi perintah itu bersifat umum. Bapak ibu itu sholatnya juga di masjid, lebih afdal daripada sholat sendiri. 27 derajat. Kalau 1 derajat itu 1 motor, berarti 27 derajat itu
27 motor, bayangkan tingkatannya. Mau milih, masa dikasih motor satu dengan 27 kok nggak milih 27. Ibu-ibu dikasih belanja 1 juta dengan 27 juta, pilih mana? Cuman nggak ada pilihan 27. Ya ada yang kaya-kaya itu, orang yang kaya itu katanya 1 bulan itu, siapa artis itu belanjanya saja menghabiskan 100 juta. 1 bulan 100 juta, dipakai apa? Karena uang itu memang fleksibel, 100 juta juga habis, 1 juta kurang, sudah cukup. Bukan cukup, bisa dicake, itu kan pinter ngecake itu. Kalau belum kuming barang. Jadi sholat itu adalah hal yang memang utama. Kalau kita ingin beruntung, maka sholat itu ya. Sholat jangan sampai ditinggalkan. Bila perlu cari yang maksimal, apa? Sholat itu juga jamaah di masjid tidak telat, itu yang maksimal. Jadi kalau ibu ingin sejahtera, bapak ingin sejahtera, ibu ingin hidupnya nyaman, tentram, maka ibadah sholatnya yang harus diperbaiki. Apa dalilnya? Kita hafal, coba kita baca 3 ayat terakhir surat Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan hendaklah mereka itu menyembah Tuhan pemilik rumah ini, pemilik Ka'bah. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau nyembah, apa janji Allah? Alladzi at'amahum min ju'. Karena Dia yang akan memberikan makan dari kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman, tentram dari ketakutan. Itu Allah yang bilang. Jadi untuk dapat kesejahteraan, keberuntungan, makanan cukup, sandang, pangan, papan cukup, ya, maka harus menyembah Allah dengan baik. Dan Allah menjamin juga memberikan ketentraman, kenyamanan dalam hati kita. Jadi orang yang hidupnya tidak sejahtera, dia tidak cukup makanannya, atau cukup kaya makanannya tapi tidak merasa nyaman, tidak tentram hidupnya. Karena satu ini harus dilihat ibadahnya kepada Allah. Kalau ibadahnya kepada Allah sudah baik, tadi itu mulai dari beriman kepada yang gaib, lalu menunaikan sholat, sholatnya itu baik, dia rajin sholat, maka hidupnya dipastikan dia akan sejahtera, hidupnya dia akan nyaman dan tentram. Orang sholat itu tidak menghabiskan waktu. Orang yang sholat dan punya keimanan yang benar, orang itu seharusnya punya keinginan untuk bekerja giat. Kok ada orang punya iman kepada Allah, sholat, tapi kok dia tidak kerja giat, bukan orang yang sholat. Jadi kalau orang itu ada kok sholat terus tidur, sholat tidur, tidur sholat. Rata-rata orang yang ahli
sholat dia akan bekerja giat. Coba lihat aja. Kalau orang itu sholatnya aja males, pasti kerjanya juga males. Ukurannya sholat. Jadi orang yang sholat itu hidupnya akan sejahtera karena sholat itu membawa kepada optimisme untuk bekerja dengan giat. Ibu-ibu juga perlu makan dengan giat ini. Enggak dimakan, enggak diminum. Rumah itu sudah ada yang masak kirmah terus. Sudah enggak ada anak di rumah kok kirmah. Jadi giat semua kita ini, sholatnya giat, kerjanya giat. Ini sebanding, ada penelitian. Jadi orang-orang yang biasanya, memang ada orang-orang yang giat bekerja, sholatnya itu tidak giat, tapi tidak banyak. Ada yang seperti itu. Kalau muslim loh ya, kalau non muslim biasanya memang dia giat. Karena kalau orang itu hanya memburu dunia, maka dia akan giat bekerja. Yang diburu hanya dunia. Dan kata Allah, dia hanya akan dapat dunia dan tidak ada bagian di akhirat sama sekali. Barang siapa yang menginginkan dunia, nu'tihi minha, aku berikan, kata Allah. Barang siapa yang ingin akhirat, aku berikan dia. Tinggal mau yang mana? Nah, sholat ini akan membawa kedua-duanya. Orang yang sholatnya benar, dia bekerjanya, kegiatannya benar. Coba lihat saja orang yang aktif di masjid 5 waktu, bapak-bapak itu. Dia bekerja, dia orang yang bertanggung jawab. Ya. Kenapa? Karena dia tahu Allah menitipkan keluarga padanya dan dia hubungan dengan Allah, dia minta kepada Allah, maka dia akan melakukan pekerjaannya. Maka orang yang ibadah kepada Allah dengan baik, Allah menjamin dia akan diberikan kesejahteraan hidupnya. Sejahtera itu nggak harus kaya, yang penting cukup, yang penting ada. Mau beli motor ada, mau beli mobil ada, mau minum teh tinggal ikut pengajian nahar juga. Kalau pas ada teh ya, pokoknya ada teruslah. Kuncinya adalah ibadah. Kemudian yang ketiga, infak, nafkah. Nafkah yang terbaik, infak terbaik kata Nabi adalah infak seorang suami kepada istrinya. Itu nafkah terbaik. Saya kalau dapat itu biasanya itu terima kasih. Terima kasih. Tanya itu saya, terima kasih. Yang kalau ada yang dikasih, lah memang kita itu untuk apa ya? Semuanya itu untuk keluarga. Allah tidak menyatakan kepada ibu dulu tidak, tetapi infak terbaik kepada istri. Tetapi jangan melantarkan orang tua. Itu ada pembagiannya. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah 3 itu akan mendapatkan tijaratan lan takur. Termasuk infak itu yang kepada apa yang bisa kita berikan, kita manfaat pada orang lain, kita berikan itu infak nafkah. Ini mendapat keberuntungan. Silakan dibaca Al-Muflihun, banyak itu dan tidak mungkin semuanya. Sekarang setengah jam kemudian, bagaimana kita menghindar dari kesialan? Nah itu sial. Ada nggak sih sial itu, Pak? Sial itu ada, musibah itu ada. Nah terus caranya gimana? Diruat. Gimana cara ruatnya? Dengan apa meruatnya? Kan istilah banyak ruat. Kesialan. Kamu itu ya hidupnya kok rusuh terus. Jangan-jangan kamu itu salah nama. Namanya diganti bolak-balik ternyata masih sial terus. Namanya itu keberatan itu ganti. Oh itu sial itu karena rumahnya seharusnya ngadapnya itu tidak ke barat. Lah kemana? Ke utara, pada jalan
Musa juga diungkapkan tentang kesialan. Musa itu didatang oleh Allah katanya membawa kesialan. Nabi Soleh juga begitu. Ya, kemudian juga pada masa nabi-nabi yang tidak ada yang kita yakin juga ada nabi-nabi yang lain, diutus 3 orang nabi pada Ashabul Qaryah. Itu bisa dibaca di dalam surat Yasin. Hafal Yasin betul? Hafal Bu ya? Tidak usah dihafalkan sekarang, belum malam Jumat. Awal gimana Pak? Qalat Aksol. Nah, itu ya, ashab namanya Ashabul Qaryah. Nah, misalnya di sini adalah Nabi Musa dulu. Nabi Musa ya, ketika datang kepada kaumnya, maka kaumnya mengatakan begini, fa'idha ja'atumul hasanatu qalu lana hadhihi. Jadi kalau ada kebaikan itu ada dari kami. Wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa ma'ahu. Tapi kalau ada kesialan, ada kesusahan, dia itu melempar kesialan itu pada Musa dan kaumnya. Jadi misalnya kalau dia kan memang dibawa oleh Musa dari Fir'aun, Bani Israel ini melewati Laut Merah yang karena nggak ada jalan, lalu laut itu dipukul dengan tongkatnya lalu menjadi jalan dan Fir'aun tenggelam di dalamnya. Umatnya lalu dibawa pulang ke Palestina yang dulu adalah tempat awal Nabi Ibrahim, anaknya Ishak, lalu Yakub. Kan gara-garanya waktu itu kan Yusuf menjadi bendahara di kerajaan Mesir. Lalu semua anak-anaknya Yakub, saudaranya Yusuf kan ikut sana semua. Diboyong sana semua, padahal saudaranya ada 12 orang itu punya anak-anak semuanya, punya cucu sekian lama, beranak pinak, bercucu bercicit, menjadi Bani Israel banyak. Tapi dari 12 keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Lah itu dibawa oleh Nabi Musa keluar dari Fir'aun, dari Mesir. Kalau ada kebaikan dia mengatakan tidak lain kita ini memang putra Nabi, kita ditolong oleh Allah, kebaikan dari kami sendiri. Tapi kalau ada kesulitan, mereka melempar ini gara-gara Musa. Orang Bani Israel itu begitu. Kalau diajak piknik senang. Tapi kalau sudah di sana ada kesulitan, gara-gara Pak Gofar aja gini. Sulit lagi yang begini. Ini Bani Israel ini. Kata Allah gimana? Bilang Musa Allah innama ta'iruhum indallah. Kesialan itu ada itu tidak lain hanyalah dari Allah. Musa tidak punya sedikit pun kemampuan untuk memberikan sial atau kesulitan. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak tahu. Jadi apapun kebaikan itu dari Allah, kesulitan itu juga dari Allah. Kesialan itu dari Allah, kenyamanan juga dari Allah. Karena Allah yang membuat semuanya. Nggak mungkin kita itu bisa membuat kesulitan atau kemudahan, tidak bisa. Itu terjadi juga ketika Nabi Soleh datang. Umatnya juga mengatakan begitu. Bapak Ibu rahimahumullah. Karena itu maka kesialan itu tidak mungkin diciptakan oleh selain Allah. Tidak bisa rumah menghadap menjadi kesialan. Tidak juga ketika mau pergi giginya tanggal 2, tanggal itu maksudnya copot 1, lalu dia khawatir terjadi kesialan di jalan, tidak jadi, tidak ada itu. Apalagi Muharram ini senang saya, surah ini tidak ada undangan. Jadi uang ini, amplop ini utuh, aman pokoknya di Jogja ini. Coba
Itu karena begini Bu, bulan Suro. Suro itu asalnya dulu tahun 1500 sekian, waktu zaman Sultan Agung. Itu kan yang dipakai sebelumnya, ini satu riwayat, yang dipakai adalah kalender Aji Saka. Itu dari India, sampai sekarang Bali menggunakannya itu. Kalender Aji Saka. Satu riwayat, tapi yang lain mengatakan bukan pada waktu Sultan Agung, tapi pada masa Sunan Giri di Demak. Kira-kira 100 tahun sebelum, kata 150 tahun, 100 tahun sebelumnya Sunan Giri yang membuat itu. Jadi Aji Saka itu adalah kalender India yang dipakai sejak awal karena dulu Hindu Buddha, Kristen belum masuk. Kristen baru-baru saja, kalender Masehi tidak dikenal. Yang dikenal Aji Saka. Waktu pemerintahan, kalau Sunan Giri itu pemerintahan di Demak, tapi kalau Sultan Agung itu pemerintahan di Jogja Mataram, masih di Kota Gede. Karena Mataram itu kan pindah-pindah, Kota Gede, kemudian Leret, lalu ke Surakarta, baru ke Jogja. Ke Jogja itu saja belum jadi, baru membuat ini. Sudah diusir Belanda, rajanya harus pulang ke Jogja. Dia menginap di Gamping, tapi nggak tahu saya Gampingnya di mana. Ambar Ketawas itu ya. Masih ada rumahnya ya, Sultan. Masih ada sejarahnya. Dekat itu yang di sembelih itu bukan? Masuk ya. Di situ tempat tinggalnya, baru keraton kemudian jadi, baru pindah keraton Yogyakarta. Lah Sultan Agung itu ingin agar Jawa dengan Islam itu menyatu, kalender itu. Maka kalender Aji Saka itu kemudian dimasukkan dalam kalender Islam yang dimulai dari bulan Muharram, itu dia sebut Suro. Tapi tahun yang tetap mengikuti tahun Aji Saka. Sekarang kurang lebih ya 1000, ada selisih 97 tahun dengan Hijriah. Berarti kalau sekarang itu 1404, itu 1500 sekian itu. Lupa saya. Aji Saka lebih dulu daripada kalender Islam. Jadi setelah Masehi itu 600 selisihnya. Aji Saka itu sekitar 97, jadi satu abad, cuma 100 tahun selisihnya dengan kalender Islam. Jadi sekarang itu sudah 1500 sekian tahun kalender Jawa, mulainya Suro. Lah di dalam kalender Jawa itu ada keyakinan-keyakinan, mitos-mitos. Kalendernya bareng tetapi mitosnya tetap masuk. Itu ya. Suro itu tetap masuk. Kalau gelasnya pun di ini pun di dahar. Jadi ibu sekalian gini, kalender tadi itu kemudian ada satu surat keyakinan, satu tidak boleh keluar rumah, dua tidak boleh bangun rumah, tiga tidak boleh pindah rumah, empat tidak boleh ada kegiatan pernikahan dan lain-lain. Kalau itu terjadi, maka akan ada bala. Ya, ada apa? Bala. Ada kesialan. Jadi kalau malam hari itu kok keluar, nanti dimakan buto hijau, ini rorok itu. Yang boleh itu hanyalah, itu juga baru. Dulu sebelumnya tidak ada, benteng itu nggak ada. Itu baru ketika di waktu itu, bukan zaman Sultan Agung itu, untuk muter benteng itu nggak ada. Benteng termasuk baru saja. Tetapi akhirnya bukan hanya satu hari itu, menjadi satu bulan. Seakan-akan satu bulan itu dalam kepercayaan itu ada kesialan. Maka
tidak ada. Kalau bulan Islam itu kan mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Kurang tadi ya? Ada yang kurang kayaknya. 9 seharusnya Ramadan 9, betul ya? 9 Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi kalau kalender Jawa itu mulai dari Suro, Safar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Poso, Syawal, Dzulqa'dah, besar. Kalau di Jawa Timur itu bukan Dzulqa'dah, tapi Selo namanya, agak beda dikit. Jadi Poso, Syawal, Selo, besar. Itu kalau di sana Jawa Timur itu yang dianggap sial itu bukan Muharram tapi Selo. Selo itu sesele tolo. Tapi kalau di sini nggak masalah ya, Dzulqa'dah. Yang ada itu adalah Suro. Tapi di Arab itu yang dijadikan masalah sial itu Safar. Beda lagi loh. Safaran. Jadi Safar di sana itu dianggap bulan yang sial. Makanya Nabi mengatakan di sini la udwa wala tayrota wala hamata wala safar. Tidak ada namanya penyakit menular, tidak ada kesialan, tidak ada burung hantu atau gagak menandakan orang mati, tidak pula ada bulan Safar itu membuat sial. Karena waktu itu di Arab yang dianggap sial itu bulan Safar. Kalau di sini Suro, di Jawa Timur itu Selo. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini tidak ada semua yang namanya hari, bulan, tempat yang membawa kepada kesialan, tidak ada. Karena semua makhluk ini dalam pengaruh dan di dalam kekuasaan Allah Subhanahu. Yang bisa membuat beruntung atau sial hanyalah Allah. Nggak usah percaya dengan itu semua. Yang bisa membuat kita perlu hati-hati itu ilmu pengetahuan yang punya dasar. Hari kok punya Selo, gimana? Hari kok ada sial. Ini hari sial, ini hari keberuntungan. Semua hari itu keberuntungan. Allah berikan hari kepada kita itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak ada yang sial itu. Karena itulah maka boleh kita percaya dengan sesuatu, tapi harus ada ilmunya, bukan hitungan-hitungan yang tidak jelas. Kamu lahirnya kapan? Senin. Terus Kliwon. Kliwon itu pancawara, pancawara. Hitungan 5 itu milik Aji Sabda pasaran itu bukan dari Islam, tetapi yang kita gunakan nggak apa digunakan hanya untuk tanda saja nggak masalah, tetapi bukan menghitung-hitung yang itu berkaitan nanti dengan sial apa tidak sial. Kamu Senin Kliwon, Senin itu 2, Kliwon itu lebih baik, Kliwon itu 5 tambah 2 itu 7. Hitungannya ya, 7 itu adalah gambarnya kucing. Terus kamu menikah dengan siapa? Dengan dia, Pak. Berapa? Di hari apa? Rebo. Rebo legi. Rebo itu 4, legi itu 1. Berarti 5 itu kodok. Kodok ketemu kucing. Cocok itu romo kois. Oh itu menikah orang kodok ketemu kucing itu. Hitungannya. Nanti dihitung harinya. Kodok, kucing, menikahnya kapan? Ahad, Pahing. Ahad itu 1, Pahing itu lebih Pahing 2, 3 itu hari. Wah, hari nggak baik. Itu kalau kodok sama kucing itu ketemu seharusnya. Nah itu kenapa itu ilmunya itu? Yang begini ini yang maksudnya itu yang membuat kita merasa sial, hitungan
saya juga pengajian itu kalau di sini apa sekarang legi ya? Ain, legi. Oh ya, setelah wage kemarin. Saya Jumatan juga itu kan wage. Kalau wage itu di tempat sendiri, legi nanti tempat lain. Kalau sini legi saya nggak mau yang lain karena yang lain sudah penuh muter-muter yang lain. Lagi aja saya 3 kali dijadwal baru bisa sekarang, yang 2 kali off karena pas keluar kota. Jadi hitungan begini membuat kita itu merasa takut, kesaksian. Nah, Allah mengajarkan doa. Diikuti Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min juhdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Pernah? Belum. Ini doa Nabi riwayat Abu Hurairah, Bukhari, Muslim. Hadisnya sahih. Sampai sahihnya ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari musibah yang berat, juhdil bala. Kita berlindung pada Allah. Bolehlah dikasih ujian, dikasih kesulitan yang macam berat-berat ya Allah, juhdil bala. Yang kedua, wasuil, tadi suil, wadar isyaqo, dan kesengsaraan yang sangat. Darpun itu adalah intipnya, jadi kesulitan, ya, kesengsaraan yang hebat. Wasuil qada, dan keputusan qada yang jelek. Ya Allah, minta qada yang baik. Wasamatatil a'da, dan kebengisan para musuh-musuh. Biar musuh kalau lihat kita itu kasihan orang mikirnya gitu ya. Ada musuh kasihan kan hebat itu. Allahumma inni a'udzu bika min juhdil bala wa darkil asqa wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzu bika min juhdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzu bika min juhdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. 1, 2, 3. Jadi 4 yang kita minta. Yang pertama adalah minta juhdil bala. Apa juhdil bala itu? Cobaan yang berat. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari cobaan yang berat. Wadar isyaqo, kesengsaraan yang sangat. Bolehlah kadang-kadang hidup itu sengsara, karena sengsara membawa nikmat. Itu katanya ya. Yang ketiga, wasu'il qada, takdir atau ketetapan yang tidak nyaman, tidak enak. Karena semua kan Allah yang menetapkan itu. Yang terakhir, wasamatatil a'da, kebengisan para musuh-musuh Allah. Jadi monggo silakan. Maafin ya. Ya, dimaklumi, maafkan. Itu gimana? Sudah masuk? 1 kali lagi. 1, 2, 3. Allahumma inni
cari di YouTube, Google ada. Itu hadisnya ini sebenarnya terkenal, cuman orang tidak mau berlindung kepada Allah, berlindungnya malah kepada dukun. Tidak boleh. Dukun aja tidak bisa melindungi dirinya. Kadang aneh kita ini, minta kayak pada dukun, dan dukunnya itu miskin. Kalau dia bisa mendatangkan kekayaan, seharusnya dia kaya dulu. Dia aja nggak bisa kaya, memberi kekayaan pada orang. Memberikan kecantikan, ketampanan, dia saja wajahnya menyeramkan. Itu ya, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Terus kalian simpulannya satu, keberuntungan dan kesialan itu, keberuntungan harus kita cari, kesialan harus kita hindari. Tapi keberuntungan dan kesialan itu bukan dari makhluk Allah, semata-mata dari Allah. Kita mencarinya harus kepada Allah, kita menghindarinya dari Allah. Kalau kita mencari keberuntungan pakai apa? Terus mencari ilmu, menunaikan sholat, dan memberikan nafkah atau kebaikan-kebaikan pada orang. Itu cara mencari keberuntungan. Terutama adalah sholat. Agar beruntung dengan diberikan kesejahteraan dan ketentraman, maka sholatnya diperbaiki, maka Allah akan memperbaiki yang lainnya. Perbaikilah sholat, maka Allah akan perbaiki yang lain. Nah, kemudian kesialan dari mana? Karena dia dari Allah, tidak ada hari, tidak ada bulan, tidak ada rumah, tidak ada apapun yang bisa membuat kita sial. Ya, semuanya kesialan itu dari Allah seperti keberuntungan. Karena itulah kita harus berusaha menghindarinya dengan cara mengikuti perintah Allah, larangannya, dan berdoa setiap saat ini. Allahumma inni a'udzubika min juhdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Insyaallah Allah akan memberikan kita keberuntungan demi keberuntungan dan menghindarkan kita dari kesialan-kesialan. Begitu kita akhiri dengan doa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan lillahi hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ghfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minumnya saja. Semoga kita akan pencerahan dan Bapak Sami dengan garis besar menyebut sholat itu kita istiqomahkan. Kemudian yang kedua, tidak ada sesuatu kecuali berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini surat Al-Ikhlas ayat yang kedua, Allahus Samad.
pengajian kakak tinjang yang hormati pengumuman ingkang sepisan menika infak wonten ing tinjang menika pikantuk gan 150 setunggal ewu rupiah kira mikir kira 551.000 rupiah mungkin nambah non dan ngamal soleh yang dipunidani dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping kalihipun binjang ngajeng menika Ahad pon kegiatan senam. Nah, konsumsi dawah utawi giliranipun ngebel kidul nggih Pak Pringgi nggih menika monggo pun siapaken kali samanipun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah bagian makaten terus informasi yang saged kita tahu sareng-sareng. Semoga pengajian wonten ing injang menika kita sambung sareng-sareng kanthi wasan tahmid alhamdulillah